Baik, Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran, sebelum mulai saya akan absen kalian satu persatu dulu. Abdiansyah Lubis. Hadir, Pak. Adelia Putri. Ahmad Raihan. Hadir, Pak. Alfa Razel Radika. Hadir, Pak. Alia Zafira. Arini Wulandari. Yulia Eka Azahra. Baik. Baik anak-anak, hari ini kita belajar coding apa tadi? Coding KA, coding dan kecerdasan artifisial. Sering menggunakan AI? Sering. Mungkin hampir setiap hari ya kalian menggunakan bantuan AI. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas itu tentang itu gambarannya. Nah, sebelum memulai materi, akan saya berikan video tentang apa sih itu AI. Mohon kalian perhatikan video ini, ya. Setelah menonton video ini, akan saya kasih pertanyaan ke kalian. Tolong perhatikan baik-baik video ini. Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak Boleh sambil dicatat ya. Artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce.
Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu tadi video singkat sekilas tentang artificial intelligence, ya, atau kecerdasan artifisial. Sudah kita tonton tadi, dijabarkan pengertian AI itu apa, terus fungsi AI itu apa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tujuannya AI itu dibuat itu untuk apa, ya. Itu sudah dijelaskan dalam video tadi. Nah, coba sekarang saya akan lempar pertanyaan, apa pengertian dari AI? Tadi ada beberapa manfaat AI atau fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 3 contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ya silakan hari ini. Ya, nggak apa-apa, 1 atau 2. Boleh berdiri? Ya. Iya, jangan. Mau jawab pertanyaan 1 atau 2? Yang pertama. Yang pertama, boleh. Apa itu AI? AI adalah ilmu yang bertujuan membuat mesin menjadi cerdas. Ya. Tepuk tangan buat Arin. Ya. AI menurut Arin tadi adalah apa? Mesin yang menjadikan cerdas. Ya, menjadikan suatu cerdas ya. Coba Alfa Rezel. Alfa Rezel mana? Pak. Rezel. Apa manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari? Silakan berdiri, Rezel. Dalam sehari-hari, Pak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Pak, berkendara dengan autopilot. Oke. Apalagi kira-kira? Dalam kamu membantu proses belajar, kira-kira kamu apa? Memanfaatkan apa untuk mencari informasi? Mencari jawaban, Pak. Mencari jawaban, maka apa itu? Kayak itu, ke Cici. Hah? Kan AI juga, Pak. Pakai apa? Kayak Cici, Pak. Apa Cici itu? AI juga, Pak. Oh, namanya? Cici. Cici, oke. Gita Aulia, mana Gita Aulia? Oke, silakan berdiri. Tambahin contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pernah kamu lakuin deh. Kamu pakai AI apa? Asisten visual. Asisten? Visual. Visual atau virtual? Asisten virtual. Ada tahu contohnya asisten virtual? Hah? Ini dari Pak di Facebook. Oh, di by Facebook ya. Di Face itu pengenalan wajah atau AI yang dikeluarkan oleh Facebook. Ya, Facebook mengeluarkan yaitu deep face. Jadi setiap akun, setiap pengguna itu mengupload gambar
akan terdeteksi itu foto siapa. Tuh. Ya. Oke. Itu ya sekilas tentang AI. Apa itu AI dan fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang akan saya jelaskan sedikit materi tentang apa itu AI ya. Ya, mengenal kecerdasan artifisial KA. Sambil dicatat ya. Poin-poin yang penting saja. Artifisial dan cara berkolaborasi dengannya ya. Jadi kita nggak boleh terdiam dengan kemajuan teknologi ya. Kita harus bisa berkolaborasi dengan kemajuan teknologi. Dan yang sekarang sedang berkembang itu adalah kecerdasan artifisial atau AI. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Ya. Bayangkan mesin atau program komputer yang cerdas yang bisa melakukan tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Ya. Contoh tadi ya, dari Facebook mengenali wajah di foto, memahami suara kita saat berbicara, atau membantu kita mengambil keputusan. Itu adalah sebuah program komputer yang cerdas, yang bisa melakukan tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Ciri-ciri kecerdasan buatan yang wajib kalian tahu. Ya. Pertama, machine learning. Ya. Machine learning itu semakin banyak informasi yang dikasih, semakin baik di dalam menyelesaikan tugas. Kedua, bisa beradaptasi. Kecerdasan artifisial belajar dari kesalahan dan pengalaman untuk menjadi lebih baik. AI aja belajar dari kesalahan dan pengalaman. Misal kalian tanya apa nih ya, AI kurang bisa memberikan jawaban yang pas. Dia selalu belajar, oh bukan ini. Kalau jawabannya salah, pasti kalian tanya lagi kan, bukan itu yang saya maksud. Ya kan? Tapi yang ini loh, dari situ dia belajar, oh ketika pertanyaannya ini, maksudnya ini loh. Dia langsung perbaiki. Besok-besok lagi ada orang tanya sama dengan itu, sudah diperbaiki sama si AI. Akan langsung dikasih jawaban yang benar. Itu ya. AI aja beradaptasi ya. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Kalian juga harus ya. Dalam proses belajar, kalian juga harus belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Yang ketiga, membuat keputusan otomatis ya. Bisa menemukan pola rumit dalam data dan membuat keputusan cepat tanpa disuruh terus-menerus. Misal kalian mempunyai suatu problem, masalah, maksudnya dalam menyelesaikan tugas, kalian boleh ajukan ke AI. Saya memiliki masalah, misal ya, dalam pengeditan foto, saya bingung untuk menghilangkan background-nya, ya, dengan rapi. Tolong rapikan background foto ini, dikerjain sama dia. Ya, langsung dikerjain. Bahkan ada saran buat kalian. Disarankan, apakah kamu akan mau saya tambahin background yang sesuai dengan fotonya? Dikasih saran tanpa disuruh. Itu. Pernah menggunakan ChatGPT? Nah, kalian tanya pasti di akhirnya ada saran nggak? Ada. Itu. Ya. Jadi itu ciri-ciri kecerdasan artifisial yang harus kalian ketahui. Apa aja? Pertama, pintar. Kedua,
Bisa beradaptasi. Ketiga, Membuat usaha otomatis. oke, jadi itu ciri-ciri kecerdasan artifisial yang harus kalian ketahui ya. Oke, selanjutnya apa sih perbedaan kecerdasan artifisial dan manusia? Ya, apa sih bedanya? Nah, kecerdasan buatan atau KA tidak memiliki akal, intuisi atau kreativitas sejati seperti manusia. Ya, dia nggak memiliki akal dan kreativitas seperti manusia. Dia hanya belajar menginfo berdasarkan informasi-informasi. Itu ya. Sedangkan kecerdasannya berasal dari data dan instruksi yang kita berikan. Kita berikan A, dia bakal mengenalnya A. Tuh, berbeda dengan manusia yang punya inisiatif, mempunyai kreativitas, ya, bukan dari perasaan atau imajinasi. Kalau kalian belajar sketsa, kalian punya imajinasi kan? Tanpa ada data sebelumnya, kalian sudah punya imajinasi, bisa menuangkan. Tapi kalau AI, itu berdasarkan data yang sudah dia ketahui. Itu. Kalau manusia tidak. Nah, jenis-jenis kecerdasan artifisial dan keterbatasannya. Apa sih jenis-jenisnya? Nah, pertama, jenis kecerdasan artifisial berdasarkan kemampuan. Pertama, artificial narrow intelligence. Ya. Kedua, artificial apa? Yang kedua, general intelligence. Yang ketiga, artificial super intelligence. Narrow, dari narrow intelligence, general intelligence, sampai ke super intelligence. Nah, sekarang batasan dan kekurangan kecerdasan artifisial. Yang pertama, tidak kelemahannya ya, tidak punya perasaan atau kreativitas sejati. AI tidak punya hati intinya ya. Tidak punya perasaan. Dia hanya memutuskan apa yang dia tahu. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia masih ada belas kasihan. Yang kedua, sangat tergantung pada data. Nih, kalau data yang diberikan jelek, bias atau tidak lengkap, hasilnya juga akan salah atau tidak adil. Contohnya, sistem pengenalan wajah yang tidak akurat pada kelompok tertentu. Dia hanya berdasarkan data. Misal, ngasih gambar awalnya jelas ya, kan foto itu kadang-kadang ada yang buram ya. Kalau buram dikit, dia kadang nggak mengenali. Tapi kalau manusia masih di ujung sana, oh itu si A. Dari posturnya sudah kelihatan, benar nggak? Dari belakang aja bisa kelihatan. Kalau AI harus dari depan mukanya. Kalau manusia bisa dari belakang, maksudnya mengenali, benar nggak? Itu. Terus yang ketiga, masih butuh pengawasan manusia. Kecerdasan artifisial itu bukan robot yang bisa berpikir sendiri sepenuhnya. Ya, dia tetap butuh kita untuk mengawasi, menyediakan data yang bagus, dan memastikan penggunaannya etis. Ya, AI tetap dalam kendali manusia. Tetap kita yang menyuplai datanya. Itu.
Tetapi seiring berkembangnya zaman nanti, bisa jadi robot itu berpikir sendiri tanpa harus bantuan manusia. Itu bisa kemungkinan terjadi ke depan. Nah, tadi dalam video ada contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa aja contohnya? Deepface dari Facebook. Terus asisten virtual. Terus ya, rekomendasi e-commerce, autopilot. Itu ya. Nah, ini contohnya. Contoh dari berbagai bidang umum. Ada bidang bisnis, ada bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan, dan ada di bidang industri manufaktur. Ya. Contohnya dalam bisnis ada chatbot untuk layanan pelanggan. Ya, dalam pendidikan ada sistem belajar adaptif yang menyesuaikan pelajarannya. Dalam kesehatan bisa membantu dokter mendeteksi penyakit dari hasil scan medis. Tuh. Dan terakhir dalam dunia industri manufaktur, robot yang otomatis melakukan tugas berulang di pabrik. Sistem yang prediksi kapan mesin akan rusak. Jadi mesin-mesin di pabrik itu dia bisa memprediksi kapan waktunya ganti spare part, kapan waktunya rusak ya. Nah, ini contoh di bidang khusus. Nih, contoh di bidang khusus AI ada teknologi dan rekayasa. Di teknologi dan rekayasa, robot di pabrik yang bergerak sendiri, digital twin untuk uji coba produk tanpa bikin fisik aslinya. Dalam seni kerajinan dan pariwisata, contohnya, aplikasi yang bisa bikin gambar dari teks, ya, untuk desain, untuk promosi wisata, pakai AR, Augmented Reality. Nah, di bidang agribisnis dan agroteknologi, nih ya, tahu drone? Ya, drone untuk memantau lahan pertanian, untuk sistem irigasi, ya, irigasinya pun irigasi pintar. Kapan tahu tanaman itu mau tumbuh, ya, atau butuh air. Dalam AI ini ada nggak sih peluang karirnya, Pak? Ada nggak kira-kira? Ada tentunya, ya, peluang karir dan cara kita, ya, kita harus berkolaborasi dengan AI. Kita tidak boleh berdiam dengan perkembangan AI, kita harus bisa berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Nah, ini yang bisa kita kolaborasi. Pekerjaan di bidang kecerdasan artifisial. Nih, yang pertama, data scientist. Apa sih data scientist? Coba, Alia mana? Alia, apa sih data scientist? Bisa dibacakan? Menganalisis data untuk membuat model KA. Oke. Terus Fardan Wicaksono. Fardan, coba bacakan pekerjaan KA di bidang robotik dan AI developer. Merancang dan Itu apa? robotik engineer. Oke. Merancang dan mengembangkan robot. Terus? AI developer. Oke. Membuat aplikasi berbasis KA. Oke. Jadi itu ya, ada beberapa bidang
yang bisa kalian kolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Kunci penting kolaborasi manusia dengan KA. Ya, ini bukan KA menggantikan kita loh ya. Bukan kecerdasan artifisial menggantikan kita. Tapi tentang kita bekerja sama dengan AI. AI harus kita jadikan partner kerja kita. Kenapa penting? KA membantu mempercepat tugas. Dan kita manusia bisa fokus pada hal yang butuh kreativitas, intuisi, dan pemahaman mendalam. Misal kalian mau buat suatu program aplikasi, ya. Kalian, saya mau merancang butuh data ini. Saya buat aplikasinya ada A, B, C-nya. Kalian yang menentukan itu rancangan. Tapi yang si AI ini tadi membantu menyelesaikan skripnya, codingnya, itu si kecerdasan buatan itulah yang membantu kalian dalam perancangan tersebut. Nah, tantangan yang perlu diwaspadai. Tuh, tantangannya halusinasi data. Ya, halusinasi data. Terus bias algoritma dan ketergantungan. Itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai kalian bisa halusinasi data. Maksudnya tuh KA bisa memberikan informasi salah. Kalian harus saring lagi informasi yang AI berikan. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Terus bias algoritma, data terlatih dan diskriminatif dapat menghasilkan hasil yang tidak adil. Terakhir itu ketergantungan, hindari malas berpikir kritis. Nah, cara kita berkolaborasi bagaimana, Pak? Nah, caranya KA akan selalu punya peran dalam pekerjaan kita di masa depan. Nih, manusia yang harus memimpin, KA di belakangnya, ya, bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya, bukan KA yang di depan, kita yang di belakang. Tapi kita harus yang di depannya. Kecerdasan artifisial membantu kita dari belakang. Contoh, dokter didukung KA untuk diagnosa, keputusan tetap di dokter. Ya. Kedua, manusia berkreasi, KA sebagai asisten. Contoh, seniman menggunakan KA untuk menyelesaikan sketsa awal, sentuhan akhir dari manusia. Jadi, kalian membuat sketsa itu bisa bantuan dari AI. Misalnya, saya kasih tugas, kalian buat sketsa tentang dunia pendidikan. Mencakupnya kan luas tuh, bisa berbagai macam. Kalian kalau bingung, kalian boleh minta rekomendasi kepada AI. Berikan rekomendasi saya sketsa tentang dunia pendidikan. Akan dikasih tahu. Tapi tetap penyempurnaannya, sentuhan akhirnya dari kalian. Paham? Tuh, ya. Selanjutnya manusia dan KA berdampingan. Contoh, jurnalis dibantu KA menulis draft. Jurnalis menyempurnakannya. Ya. Dan terakhir hanya KA yang untuk tugas spesifik. Nih, contoh mobil tanpa pengemudi. Sekarang contoh kolaborasi di dunia nyata. Ya. Contohnya desain kreatif, penyuntingan tulisan, pemrograman, dan di bidang lain. Bidang lain itu antara lain kuliner, kecantikan, otomotif, dan lain sebagainya. Ingat ya, kecerdasan KA adalah apa? Alat kuat untuk memperkuat kreativitas
dan kemampuan berpikir kritis, bukan menggantikan keterampilan yang ada. Ingat ya, kecerdasan artifisial hanya alat bantu, tidak boleh dijadikan yang utama. Utamanya tetap manusia. Nah, kesimpulannya, kecerdasan artifisial adalah alat bantu yang meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan produktivitas. Alat bantu ya. Kedua, penting untuk memahami KA, cara menggunakannya, dan berkolaborasi secara efektif. Ketiga, kolaborasi yang baik antara manusia dan KA membuka peluang baru pada masa depan. Oke, itu penjelasan sedikit mengenai kecerdasan artifisial atau KA. Baik anak-anak, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk sebelumnya. Ya? Oke, sudah ya? Oke, silakan ya berdiskusi dengan kelompok kalian dan catat AI apa saja yang sudah pernah kalian gunakan. Ya. Saya akan tampilkan sebuah QR code di mana di dalam QR code itu ada materi banyak ya, materi tulisan. Tugas kalian buatlah rangkumannya dari materi yang saya buat dengan bantuan kecerdasan artifisial, dengan bantuan AI. Ya, silakan pegang handphonenya masing-masing atau yang dalam kelompok itu ada handphone. Oke, silakan scan. Silakan scan QR code yang ada di layar. Ayo, masing-masing kelompok menyekan. Masing-masing kelompok silakan scan. Silakan di-scan. Masing-masing kelompok silakan scan. Saya juga akan tampilkan LKPD atau kegiatan tugas kalian di layar LKPD-nya yang harus kalian kerjakan secara kelompok dan harus kalian presentasikan pada masing-masing kelompok. Oke, ini tugasnya, tugas kelompoknya. Ya, apa yang dimaksud AI? Ya, sebutkan 3 contoh manfaat dan sebutkan dampak positif dan negatif. Dan silakan kerjakan diskusi kelompoknya ya. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan hasilnya tolong nanti dipresentasikan maju per kelompok. Ayo. Ya, boleh ditulis soalnya dan didiskusikan. Dia orang udah gabung tuh sana. Coba lu minta gabung aja. Kalau yang merangkum nanti tinggal tunjukkan ke teman-temannya. Ini hasil rangkumannya. Kami menggunakan aplikasi apa untuk merangkum tugas saya. Ya, nggak usah rangkumannya. Ya, tapi nanti ditunjukkan ke teman-temannya hasil rangkumannya dan saya menggunakan aplikasi ini untuk merangkum materi. Ya, itu juga dikerjakan, tapi yang LKPD harus ditulis di buku. Untuk rangkuman itu yang scan tadi itu kalian copy, kalian nanti pas presentasi tunjukkan ke teman-teman yang ini hasil rangkuman dengan bantuan AI dan sebutkan nama AI-nya. Ya. Tapi yang LKPD di depan itu harus ditulis. Ya, nanti karena nanti kalian harus presentasi. Penulis siapa yang nulis? Karena Anda membuat gambar dengan kreativitas Anda sendiri.
Berarti AI beridentitas. Berani nggak? Tugas yang merangkum juga jangan lupa ya. Meta AI. Oh, Ayo sambil ada yang nulis, ya, ditulis di buku. Sambil ada yang nulis bagi tugas, ada yang nyari, ada yang nyatet di buku. Siapa tugas nyatet? Ada yang nyatet? Iya, ada yang nyatet juga. Sudah, silakan maju untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Abdul Lubis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadan Maulana. Nama saya M. Fikri Azikri. perkenalkan, nama saya Fardan Wicaksono. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk B. Sebutkan 3 contoh penggunaan AI di bidang pendidikan. 1. Chatbot. 2. Global course. 3. Automatic assessment. C. Apa manfaat AI dalam bidang kesehatan? Memberikan informasi yang bersambungan dan real time tentang kondisi pasien. sebutkan satu dampak negatif dari penggunaan AI, itu penurunan lapangan kerja. Saya akan membacakan yang kedua. Diskusikan penerapan AI yang pernah kalian gunakan sehari-hari, yaitu rekomendasi e-commerce dan asisten virtual. Lalu ada Deepface by Facebook untuk mencari informasi dari wajah seseorang. Lalu asisten virtual dari informasi sesuatu yang belum saya pahami dan mencari gambar. Udah. Terus. Sekian dari hasil presentasi kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Dani Saputra. Nama saya Benedictus Christian Juliano. Nama saya Renda Putra Aneska. Nama saya Ramadhani. Nama saya Fatih Mulia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk mensimulasikan kecerdasan dan kemampuan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa.
B. Sebutkan 3 contoh pengguna AI di bidang pendidikan. Tutor virtual yang memberikan bimbingan biaya, sistem pendanaan otomatis untuk tugas dan ujian. 3. Apa ini, Cuk? Platform pembagian adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Gimana gue? C kan? C. Apa manfaat AI dalam bidang keseharian? Memberikan informasi yang berkesinambungan dan real time tentang kondisi pasien. D. Sebutkan 1 dampak negatif dari penggunaan AI. Perubahan lapangan kerja akibat otomatisasi, resiko biasa dalam algoritma yang bisa menyebabkan keputusan diskriminatif. Diskusi kelompok. Saya belanja membeli sepatu menggunakan aplikasi Shopee. Saya menggunakan Meta AI untuk cek jawaban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 2. Baik, selanjutnya silakan maju untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. Apa yang dimaksud dengan AI? Teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk mensimulasikan kecerdasan dan kemampuan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa. B. Sebutkan 3 contoh penggunaan AI di bidang pendidikan. 1. Pembelajaran yang dipersonalisasi. 2. Otomatis tugas administratif. 3. Analisis data pembelajaran. Apa manfaat AI dalam bidang kesehatan? Memberikan informasi yang berkesinambungan dan real time tentang kondisi pasien. D. Sebutkan 1 dampak negatif dari penggunaan AI. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Diskusi penerapan AI yang pernah kalian gunakan sehari-hari. Contoh aplikasi belanja, transportasi online, atau game. Tuliskan hasil diskusi kalian. Kami pernah mengedit foto dengan aplikasi ChatGPT untuk mengedit gambaran dan 2 gambar yang terpisah menjadi bergabung. Manfaatnya tidak perlu menggambarkan dengan alat tulis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian materi tentang coding dan kecerdasan buatan hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian bersiap-siap. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa untuk pulang. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pulang.